Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an-namsi wan sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syatil badani fadlani ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikramana khususan khasatan ila muslimada kita pedoman KN wa najmi talamidi wa masyayikhna wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sya'nan ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa liwalidayya mu'minin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di waktu yang penuh barokah ini serta tempat yang penuh barokah ini. Mari kita teruskan pelajaran kita yang mana hari ini adalah yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3 ya. Untuk hari ini adalah pembahasan bab yang ke-11. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'alami fitarin amin. Bab yang ke-11 dari kitab pedoman KN1 jilid 3 yaitu menerangkan tuduhan bid'ah. Jadi banyak hal yang diklaim bid'ah oleh sebagian kalangan. Nah, padahal hal tersebut itu sangat dianjurkan dalam syariat. Entah mengapa tuduhan itu begitu mudah keluar dari mulut mereka. Padahal syariat itu mengajarkan kita supaya tidak tergesa-gesa dalam menyalahkan orang lain, apalagi sampai menuduh kafir. Jadi tidak selayaknya muncul tuduhan bid'ah, kafir atau syirik yang selama ini dituduhkan kepada para pelaku tawasul, istighosah dan sebagainya. Nah, tuduhan tersebut tidaklah berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibenarkan. Nah, sebagian kelompok itu ada yang dengan cerobohnya memberi vonis bid'ah dan syirik kepada sesama muslim. Jadi dia itu seolah-olah surga hanya akan dihuni mereka dan tiada orang Islam di muka bumi ini selain mereka. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengomentari tindakan mereka dalam kitab beliau yang berjudul kitab Mafahim Yajibu an Tusabaha. Nah, mungkin niat mereka baik dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi perlu diketahui bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu haruslah dilakukan dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Dan seandainya menuntut untuk berdebat, maka hendaknya dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena yang demikian itu lebih bisa diterima dan lebih menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 126 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa artinya firman Allah? Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijak, dan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Nah, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, lebih lanjut, Said Muhammad Alwi Al-Maliki beliau itu menjelaskan, ketika engkau itu menuduh salah atau menuduh kafir kepada seorang muslim yang masih mengerjakan kewajibannya serta menjauhi perkara haram, hanya saja ia itu mengerjakan sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, maka sungguh engkau itu telah melakukan kesalahan yang teramat besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk mengajak orang lain dengan cara yang bijaksana, baik. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu qala Rasulullah SAW, Salasun min asli iman, al-kafu amman qala la ilaha illallah la yukaffiruhu bi dzambin wa la yukhrijuhu minal islam bi amalin wajihatu madin mundu ba'athani Allahu azza wa jalla ila ayat qatila akharu ummati ad-dajjal la yubtilu jawrun jair wala adna adil wal imanu bil aqdar. Rawa al-Bukhari al-Bayhaqi rawa al-Bayhaqi. Artinya apa? Artinya tiga hal yang menjadi pokok dalam iman, yaitu tidak mengganggu keberadaan orang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kedua, yaitu tidak mengkafirkannya sebab melakukan dosa, kecuali kalau ia menganggap halal. Ketiga, yaitu tidak mengeluarkannya dari Islam sebab melakukan sebuah maksiat. Nah, sedang jihad akan terus berlaku mulai aku diutus, maksudnya mulai Nabi Muhammad SAW di sini berjihad sampai umatku kelak membunuh Dajjal. Hadis riwayat Al-Bayhaqi. Nah, pernah suatu ketika Imam Haramain itu beliau berucap, andai ada orang yang berkata padaku, jelaskanlah sedetail mungkin hal-hal yang menyebabkan kufur, niscaya aku akan berucap ini adalah permohonan yang tidak ada tempatnya. Kenapa? Karena hal yang seperti ini sangat sulit untuk diketahui. Kalau orang yang selevel Imam Haramain saja itu masih sangat berhati-hati untuk memvonis seseorang kafir, nah apalagi cuma orang yang hanya hafal satu kitab hadis atau bahkan cuma hafal beberapa gelintir hadis. Nah, semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang menyebabkan kufur dan kendel dalam menyesatkan orang lain. Amin. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang kita paparkan hari ini. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas itu kita dapat mengambil pelajaran
bahwa tidak selayaknya kita itu tergesa-gesa melimpahkan tuduhan sesat atau kufur kepada orang lain. Nah, selain terlalu berbahaya, hal tersebut itu untuk orang selevel kita masih sulit untuk dapat memvonis dengan benar seseorang telah kafir disebabkan kedangkalan ilmu yang kita miliki. Nah, sekarang bab yang ke-12 yaitu menerangkan tentang awal mula lahirnya kelompok sesat. Nah, sekte atau kelompok sesat sebenarnya sudah mulai muncul pada akhir masa sahabat. Nah, sekte tersebut itu sudah mulai berani menampakkan batang hidungnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah masa kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Nah, kelompok sesat yang sudah ada mulai saat itu adalah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini yang dikepalai oleh Ma'bad Al-Juhani yang meninggal di Basrah pada tahun 80 Hijriah dan Ghailan Al-Dimishki yang meninggal tahun 99 Hijriah. Nah, gerakan Qadariyah ini sama sekali tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari para sahabat Nabi yang waktu itu masih hidup. Nah, seperti sahabat Abdullah bin Amr ya. Sahabat Abdullah bin Amr ini beliau salah seorang sahabat yang masuk Islam sebelum ayahnya dan termasuk sahabat yang menguasai banyak ilmu dan beliau sangat rajin dan tekun dalam beribadah. Nah, beliau juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan juga sahabat Anas bin Malik, yang mana sahabat Anas bin Malik itu adalah khodim atau pembantu Nabi selama berada di Madinah, yaitu selama 10 tahun. Nah, ia itu oleh Allah diberkahi dengan umur panjang yaitu 103 tahun. Nah, harta dan anak banyak berkat doa Nabi Muhammad SAW. Nah, selain kaum Qadariyah ini sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari Amr dan juga Anas bin Malik, juga tidak mendapat dukungan dari seluruh sahabat yang lain. Nah, bermula dari sekte inilah akhirnya muncul aliran-aliran sesat di dalam tubuh Islam yang mencapai 70 sekte. Nah, dari sekian banyaknya aliran yang mengaku aliran paling benar, cuma satu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, 72 kelompok yang oleh Nabi Muhammad SAW telah divonis masuk neraka menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Muhammad Hasyim Asy'ari sebenarnya bersumber dari 6 kelompok saja, yaitu dari kelompok Al-Haruriyah, yang kedua yaitu kelompok Al-Qadariyah, yang nomor 3 yaitu kelompok Al-Jamiyah, keempat yaitu kelompok Al-Murji'ah, kelima yaitu kelompok Ar-Rafidhah, dan keenam yaitu kelompok Al-Jabariyah. Nah, dan dari masing-masing kelompok tadi itu terpecah menjadi 13 kelompok, sehingga akhirnya genaplah mencapai 73 golongan. Mungkin itu saja ya
pelajaran hari ini yang dapat kita terangkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.